Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya. Sebelum saya lanjutkan kepada acara berikutnya, itu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu ini dalam acara pengembangan budaya positif. Marilah kita panjatkan ucapan puji syukur pada Tuhan Yang Budi Asa, rapat untuk Pangastung Karen, menjadi umat Om Swastiastu, Bapak dan Ibu guru SD Negeri 2 Bali yang Bapak banggakan. Nah, sebelum acara dimulai tentang pengembangan pengaruh budaya positif di sekolah, marilah kita berdoa agar nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, yang jelas Bapak Ibu guru semuanya untuk berdiri berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa. Yang persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, acara selanjutnya itu penyampaian materi, yaitu diseminasi pengaruh budaya positif oleh Ibu Nuh Nonik Handayani SPD, yaitu selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Untuk itu, yang persilakan Ibu Nonik menyampaikan materinya kepada rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri undangan saya di acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Nuh Nonik Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Tabanan. Sebelum kita lanjut ke materi, biar tidak terlalu tegang dan biar bisa santai, kita main game terlebih dahulu ya. Bapak Ibu yang minta untuk berdiri dan berbuat lingkaran di sebelah sana. Nanti Bapak Ibu silahkan mengelilingi tiangnya. Kita akan main game cowboy. Peraturan gamenya, siapa yang tembak dia jongkok. Misal yang nembak Bu Ani gol, Aji sama Ude nanti silakan saling berebut menyebut nama temannya. Misalnya Ude lebih dulu menyebut nama Aji, berarti Ajinya keluar. Sudah percobaan. Percobaan dulu sebelum dimulai. Siap-siap, konsentrasi, ingat nama teman yang ada di sebelah Bapak Ibu. Ingat ya, teman-teman yang ada di sebelah Bapak Ibu sendiri. Ya. Ini baru percobaan. Ya, belum dimulai. Kita percobaan dulu. 1, 2, go. Sebelum dimulai ya, percobaan. Siapa yang kalah dia yang keluar dari lingkaran. Kita berhenti. Kita mulai sekarang ya, konsentrasi. Konsentrasi teman yang ada di samping kalian. Ya, konsentrasi teman yang ada di samping. Konsentrasi lagi.
konsentrasi. Gas. Oke, tepuk tangan kita semua. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang kalah boleh sampai diajar. Ya, Bapak Ibu boleh sambil menikmati snacknya ya. Kita santai saja hari ini. Sudah siap menerima materinya? Sudah. Sekarang ruang lingkup materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga ada teori motivasi, yang keempat ada hukuman, penghargaan dan restitusi, yang kelima ada keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tujuan kegiatan kita hari ini untuk menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang budaya positif sebelumnya? Sudah. Jika Bapak Ibu sudah dengar, nah Bapak Ibu pernah nggak melihat sosok yang ada di depan ini? Sebelum kita mulai ke lingkungan ke budaya positif, coba pernah nggak melihat sosok yang ada di depan ini? Siapa? Iya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang biasanya disebut sebagai apa? Bapak Pendidikan. Iya, beliau adalah seorang Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang Bapak Pendidikan. Menurut Bapak Ibu, pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan seperti apa? Sekarang Bapak Ibu penerapan pendidikannya di sekolah seperti apa? Masih menuntut apa sudah menuntut? Masih menuntut. Ya. Sekarang kita ingat kembali ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, dia mengajarkan kita untuk menuntut, bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Ya, kita di sini diajak untuk menuntun agar kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pernah nggak dengar apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu? Kalau kodrat alam itu apa, sedangkan kodrat zaman itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, pernah Bapak Ibu dengar? Belum. Kodrat alam itu biasanya sifat yang tidak bisa kita ubah, yang sudah dibawa sejak lahir oleh peserta didik kita, tapi bisa kita perbaiki dari sifatnya yang mungkin yang datangnya masih sering nangis, terutama anak-anak yang kecil, gimana pola asuh ibu di sekolah agar anak didik tersebut bisa nanti datangnya secara mandiri. Ya, ingat kodrat alam tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita perbaiki. Karena itu peserta didik kodrat alam itu dibawanya sejak lahir. Sedangkan kalau kodrat zaman, kita diajak memberikan pendidikan sesuai dengan zamannya. Sekarang Bapak Ibu zaman apa? Kita hidup di zaman apa sekarang? Di zaman teknologi baik. Ketika Bapak Ibu menyelipkan etik dalam pembelajaran, kan pernah nih misalkan menayangkan video, menayangkan gambar-gambar, ataupun mengajak peserta didiknya bermain game, senang nggak? Ketimbang kita cuma sekedar ceramah, senang nggak? Ya, makanya sekarang kita diajak untuk menjalankan IT, ya, atau media pembelajaran berbasis IT di dalam pembelajaran di kelas agar peserta didik lebih semangat, ya, lebih semangat. Makanya kita diajak memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin sekian tahun lagi zaman bisa berubah, kita sesuaikan lagi. Ya, makanya kita diajak menuntut. Ingat ya Bapak Ibu, kita diajak menuntut, bukan menuntut. Ya, silakan Bapak Ibu bisa sambil menikmati snack yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang yang ingin Bapak Ibu coba
Kepalkan tangannya, Bapak Ibu rasakan, ya rasakan. Di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sebuah benda yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat berharga. Tetapi ada teman ataupun saudara yang ingin mengambil barang yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Beliau ingin mengambil, tapi tidak terlalu berguna untuk hidupnya. Hanya ingin tahu lah apa yang ada di dalam tangan Ibu. Bapak Ibu mau membuka apa tidak? Tidak. Sekarang coba kita, ada saudara yang memang dari kepalan tangan atau isi kepalan tangan Bapak Ibu itu sangat berguna untuk kehidupannya. Pokoknya beliau bisa menyambung hidupnya dari hasil kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu buka apa tidak? Tidak ada yang buka, ada yang tidak. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya siapa yang memegang kendali atas diri kita? Siapa? Iya, kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita sendiri sesungguhnya yang memegang kendali atas diri. Kita bisa berbuat baik atas kemauan kita. Begitu pula dengan peserta didik. Peserta didik sebenarnya yang memegang kembali atas dirinya itu dia. Tetapi mungkin karena ada rasa takut, ada rasa canggung terhadap ibu bapak guru, makanya dia mau menuruti semua yang kita minta. Ya, di sini kita sekarang akan belajar, sama-sama belajar. Ingat merubah mindset kita selama ini dari menuntut menjadi menuntut. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Di sini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi. Ingat ya Bapak Ibu, ini ilusi yang selama ini kita rasakan, tapi kita selalu menganggap ilusi kita ini benar. Padahal ini hanya sebatas ilusi. Ya, ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Ibu bapak merasa mengontrol murid kan? Mengontrol. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Mungkin di hadapan ibu bapak muridnya malu, tapi di belakang, apalagi anak-anak kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 yang sudah beranjak dewasa, ya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dan membuatkan karakter. Kita merasa ketika kita mengkritik ataupun memarahi peserta didik kita bahwa dia akan karakternya kuat, ya berbeda dengan dia anak kita berarti ya buang. Itu benar apa salah? Menurut Bapak Ibu benar nggak salah dengan pemikiran yang seperti itu? Dia salah, karena belum tentu dia menghadapi masalah yang sama dia akan menjadi kuat. Bisa jadi dia sudah trauma psikis karena terlalu sering kena marah. Ya. Terus yang ketiga, semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Ketika kita hanya memberikan pengajaran yang positif, kehidupan yang mendatang, ketika dia ada di masyarakat, dia akan bertemu dengan pengaruh negatif. Karena kita selalu memberikan yang positif saja, dia tidak akan bisa mengantisipasi ketika dia menghadapi yang negatif. Ketika Bapak Ibu masih, kalau kamu disuruh begini, kamu harus begini. Itu sudah tertanam mindset di otaknya. Ketika nanti dia menghadapi masalah di masyarakat, bila mana aja sekolah ini keluar, nak udah begini, berarti aku harus buat gini. Itu sedikit pelan-pelan kita rubah. Ya. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya ini hanya sebuah ilusi. Kita tidak bisa memaksa kehendak siapapun. Kehendak anak Bapak Ibu sendiri belum tentu Ibu bisa paksa, apalagi kehendak siswa-siswa kita. Coba kita berikan dia kebebasan, kemerdekaan, tetapi masih tetap bisa dikontrol agar yang digaung-gaungkan sekarang, yaitu pendidikan merdeka belajar, bisa tercapai. Ya. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol di antara
stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu respon yang kita punya. Oh, saya bisa loh mengubah dia menjadi apa yang saya mau. Sedangkan kontrolnya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang akan berusaha, kita sendiri yang akan berusaha biar bisa memasuki dunia si A, bukan si A yang merubah dunianya seperti kita. Ya, itu perubahan dari stimulus respon ke stimulus kontrol. Baik, di sini Bapak Ibu bisa melihat disiplin positif atau teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, ini ada beberapa bagian yang masuk di dalam paradigma teori kontrol. Di sini ada namanya teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini semua berhubungan, semua ada kaitannya di disiplin positif. Sekarang baru kita menanjak ke materi kita yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat, pernah mendengar, atau pernah searching, apa itu tentang disiplin positif? Ya, Bu Ani? Mungkin menurut saya ya, disiplin positif itu adalah menumbuhkan rasa disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau adanya. Iya, benar sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, tanpa kekerasan dan ancaman. Di sini kita akan membuat suatu disiplin tanpa adanya kekerasan, apalagi ancaman. Yang biasanya kita masih mengancam, kalau kamu nggak buat PR, besok kamu jongkok ya. Sekarang kita ubah tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya ancaman. Ya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Di sini di disiplin positif kita akan mengajak peserta didik untuk memahami konsekuensi atas perbuatan dia. Ketika dia melakukan kesalahan A, berarti dia akan menerima konsekuensinya A, bukan hukuman. Ya, konsekuensi yang dia terima kita bisa minta datang dari dalam diri dia sendiri, bukan dari kita. Kita hanya memfasilitasi. Kita hanya sekarang berperan sebagai fasilitator. Ya, kita memfasilitasi kamu maunya apa. Ketika kamu berbuat apa, kamu mau hasilnya seperti apa. Ya, di sini kita akan menerapkan di disiplin positif. Kegiatan ini nantinya akan menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri, karena dia merasa saya sudah berbuat A, saya sudah membuat peraturan. Ketika saya berbuat A, nanti hasilnya A. Berarti dia sudah menanamkan motivasi dari dalam dirinya. Dia sudah percaya berarti ini sudah tidak baik untuk saya. Ya. Sekarang ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai kebajikan itu adalah nilai sifat positif yang kita punya, yang anak-anak punya, yang ingin dicapai, yang positif ya. Nah, nilai-nilai tersebut berasal dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang dari mereka. Ya, nilai-nilai universal ini ingin sekali mewujudkan visi. Apa ini Bapak Ibu yang ingin diwujudkan? Ya, karena zaman sekarang kita harus menciptakan sekolah yang berprofil pelajar Pancasila. Apa saja
profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka apa saja profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis. Oke, bernalar kritis. Lagi gotong royong. Apalagi kreatif. Apalagi mandiri. Terus ya, berkebinekaan global. Di sini ada 5 profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, itu ada 5 ya, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sudah lama saya ngomong, sekarang giliran Bapak Ibu yang main. Biar tidak bosan, ya. Silakan lihat petunjuk game kita kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu mencari 2 pasangan. Cari berpasangan, silakan boleh berdiri, boleh menyamping, silakan cari pasangannya. Silakan ya, Bapak Ibu, saya ini petunjuknya ya. Ketika Bapak Ibu nanti saya membilang kata clap, Bapak Ibu silakan tepuk tangan. Clap. Ketika saya bilang boom, Bapak Ibu silakan pukul meja. Boom. Ketika nanti saya bilang candy, Bapak Ibu silakan rebut permen yang ada di meja. Tapi untuk 2 orang cuma ada 1 permen, karena ini akan direbut ya. Silakan kembalikan, silakan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing terlebih dahulu. Silakan persiapkan Bapak Ibu hadap-hadapan. Hadap-hadapan pasangannya. Nah, kalau clap, Bapak Ibu tepuk tangan. Kalau boom, tepuk meja. Kalau candy, rebut permen. Siap? Percobaan terlebih dahulu. Kita percobaan dulu ya. Clap, clap, boom, 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 clap. Kalau candy baru permen. Nah, kalau candy baru permen. Terus candy. Udah, berarti udah konsentrasi nih. Konsentrasi, udah siap. Siap? Oke. 3, 2, 1, boom. Boom, boom. Clap, 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 boom, boom. Boom, boom, clap, 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 boom, boom. Sudah. Coba lihat dulu stok permennya masih ada. Oh, masih. Lagi sekali. Coba Ibu sama Loni kabel. Kalau jauhan pasti Ibu yang sering menang. Ini sampai nanti dia bisa menang lagi. Udah, masukkan dulu permennya. Saya masih punya stok permen lagi. Ya, lagi sekali ya. Silakan masukkan. Boleh, yang sudah menang boleh dimakan permennya. Sudah siap? Siap, konsentrasi. Ingat, kalau candy harus rebut permen. Kalau belum candy jangan rebut dulu. Ya, silakan konsentrasi. Boom, 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 clap, clap, boom, clap, boom, 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 clap, 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 boom, candy. Sudah, silakan menikmati. Ya, menikmati.
membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi. Ya, teori motivasi menurut Kuno ya adalah penggerak pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu. Ya, teori motivasi. Ada 3 perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada 3 yang berasal dari eksternal maupun internal. Ya, yang dari eksternal itu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya perilaku dari eksternal, biasanya ketika peserta didik dia menghindari suatu hukuman ataupun ketidaknyamanan. Bapak Ibu memberikan pengumuman ini. Anak-anak bagi yang tidak membuat PR, besok kalian silakan berdiri di depan sampai jam pelajaran habis. Nah, itu pengumumannya. Tapi sudah tertanam di mindset peserta didiknya. Ya kami sengaja PR mau ya sudah aja impal. Kemungkinan peserta didik yang akan dia lakukan, dia akan membuat PR karena agar tidak menghindari hukuman. Membuat PR mungkin saja asal-asalan, asal dia buat, yang penting kan naik. Yang benar, yang sing, yang penting kan naik. Nah, itu dari 2 ya. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa besok yang membuat PR-nya bagus, penuh, anak-anak mendapat 1 buah coklat hari itu. Berarti anak dia akan berusaha, caranya PR nih, daripada paman coklat nih, pengeliuman coklat. Nah, itu dia, itu namanya dorongan motivasi eksternal. Ya, itu bukan dari dalam dirinya, bukan keinginan dirinya. Kalau dari internal, dia akan menginginkan atau menghargai diri sendiri. Saya tidak perlu imbalan, tapi saya harus mendapatkan nilai yang bagus dengan cara apa? Belajar ataupun les dan lain sebagainya. Itu internal dari dalam diri. Ya. Sekarang kita ke ada namanya hukuman, penghargaan dan restitusi. Mungkin hukuman dan penghargaan sudah sering nih Bapak dengar. Kalau restitusi sudah pernah mendengar restitusi? Sekarang kita bahas satu persatu ya. Hukuman atau punishment adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang orang tersebut perbuat. Bapak Ibu masih nggak menghukum peserta didik ketika mungkin dia melakukan suatu kesalahan? Masih. Salah satu contoh hukuman yang diberikan hukuman seperti apa? Hukuman verbal. Mungkin Pak Agus ngerti hukuman verbal. Coba teman-temannya yang lain, apa itu hukuman verbal? Itu memberikan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata misalnya, "Awas kamu nggak buat ini." Itu ketika coba Bapak Ibu membayangkan diri sendiri yang ada di posisi itu. Ada gimana nggak perasaannya ketika ada orang lain, "Awas nak, dengan psikos aja ada mungkin." Ada gimana nggak rasanya di dalam diri? Merasa tidak enak. Iya, merasa tidak enak. Hukuman itu biasanya bisa membuat psikis anak-anak sakit. Ya, psikisnya sakit. Mungkin dia fisiknya biasa, psikisnya yang sakit. Sekarang saya ada pertanyaan. Coba Bapak Ibu lihat ke depan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, soal yang pertama ini hukuman apa konsekuensi? Yang pertama adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, kita skip. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, skip. Yang
3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Skip. Tanya terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Yuk, hukuman apa konsekuensi? Yang nomor 4. Konsekuensi apa hukuman? Ayo, konsekuensi. Skip konsekuensi ya. Kita lihat jawabannya. Kenapa yang di nomor 2 dengan nomor 3 maupun nomor 4 hasilnya berbeda? Padahal ini kan sama-sama fisikis, kan? Fisik kita yang anggap aja yang disakiti atau lelah, keliling lapangan, push up, berjemur, semua ini berhubungan dengan fisik. Kenapa yang nomor 2 bisa disebut konsekuensi, yang nomor 3 bisa disebut hukuman? Karena konsekuensi itu berhubungan dengan pelajaran olahraga pasti berhubungan dengan fisik. Ya, berhubungan dengan fisik, makanya di sini dia masuk konsekuensi. Ketika anak-anak atau bapak ibu olahraga, pasti yang lelah apanya? Apanya pak olahraga yang lelah ketika jam pelajaran olahraga? Tubuhnya masuk fisik. Ya, fisiknya. Berarti karena ini ketika mendapatkan pelajaran olahraga, fisiknya pasti lelah. Itu sudah konsekuensi yang harus diterima. Ketika tidak memakai masker, disuruh push up, itu baru yang namanya hukuman. Ya, kita lanjut sekarang. Apa sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, harus terjadi. Yang sakit nih, mau sakit fisik maupun psikis harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa adanya sakit fisik, karena sudah konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Ketika bapak ibu kasih anak-anaknya hukuman maupun bentakan maupun push up, itu akan lama diingat. Apalagi pas di dalam kelas nih, Ani ya buat PR, ya hukumannya berdiri di depan kelas selama 3 jam pembelajaran. Otomatis anak-anak yang duduk di yang tidak mendapat hukuman, otomatis dia pasti akan cie-cie baca PR itu sakit, ya itu sakit bapak ibu, pasti sakit dan itu akan diingat lama. Itu diingat lama ya bapak ibu, itu tertanam lama. Mungkin nanti setelah anak tersebut dewasa, dilihat bapak ibu, ini pembuktian bilang hukum gara-gara si PR. Nengka sukses yang jadi itu bisa saja, ya karena sudah tertanam di otaknya bahwa dulu dia pernah disakiti oleh gurunya dan teman-temannya. Sekarang kita lihat apa saja efek negatif dari hukuman. Ya, efek negatif dari hukuman ketika bapak ibu memberikan hukuman kepada anak-anaknya itu pasti memiliki efek negatif. Ya, itu adalah mempengaruhi otak anak. Ketika anak tersebut merasa tidak diajak atau dikucilkan, pasti dia akan selalu berpikir bagaimana sehingga masuk yang setelah timpal di sekolah. Nah, itu sudah merusak otak ibu. Otaknya anak itu, anak peserta didik kita sudah rusak. Dia akan mengalami trauma, akan mengalami depresi. Kalau untuk anak sebaya 1 sampai kelas 3, mungkin karena dia masih menganggapnya bermain. Ketika nanti dia lebih tinggi, anak yang sudah jenjangnya di SMP, di SMA, itu nanti dia bisa memiliki trauma. Sekarang kan banyak nih anak-anak yang melukai diri ataupun berbuat yang tidak-tidak karena dia sudah depresi. Ya, sekarang kita akan melihat ke
sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu kebaikan atau prestasi tertentu. Ya, ketika anaknya mungkin juara di kecamatan Olimpiade Matematika, Bapak Ibu kasih sebuah buku tulis yang bagus, yang ada warnanya. Nah, itu memberikan penghargaan. Penghargaan itu ada efeknya, Bapak Ibu. Ya, setiap penghargaan itu ada efeknya. Ada penghargaan yang efeknya jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya di sini, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ketika kita mau mencari siswa yang mau ikut Olimpiade misalnya nih, anak-anak kelas 5, siapa yang mau ikut Olimpiade? Ada yang mau, nggak terpancing dia, taruhlah mindsetnya. Anak-anak, siapa yang mau ikut mewakili Olimpiade? Ibu tes nih, nilainya paling besar. Besok ibu kasih 1 bungkus coklat batang yang besar, sama 2 bungkus pulpen yang ada motif-motifnya. Nah, itu adalah efek penghargaan anak-anak. Kita yakin anak-anak pasti mau lomba. Oke Bu, saya belajar. Dia akan lomba belajar untuk mendapatkan nilai terbaik dan mewakili sekolah lomba Olimpiade. Itu bagus, tapi untuk jangka pendek. Hanya untuk jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Ya, ketika nanti ibu bapak tidak memberikan hadiah, anak-anak tidak akan mau mengikuti. Masih semangat dia mau ambil lomba, apa juga gunanya? Nah, pasti ada aja 1-2 orang anak yang punya pemikiran seperti itu. Ya, terus yang ketiga, jika mendapatkan penghargaan serta melakukan hal yang baik, kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Anak-anak tidak akan sadar bahwa yang dia lakukan itu positif, karena yang dia inginkan cuma penghargaan yang ibu berikan ataupun hadiah yang ibu berikan. Sekarang ke penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan tidak efektif, suatu benda atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan, sama kayak tadi. Jika anak-anak menang, ibu akan memberikan kado. Itu kan kita mengasih dia nilai plus tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Itu dibilang kurang efektif. Ya, kita akan kecewa dan terkecil hati ketika dia tidak mendapatkan. Misalkan dia senang juara, dia senang kado, dia sedang berusaha sekeras mungkin untuk belajar agar bisa mewakili, tapi karena dia gagal, kita tidak kasih kado. Itu akan muncul rasa kecewa di dalam diri peserta didik kita. Terus kita harus selalu memberikan penghargaan jika kita menginginkan mereka melakukan sesuatu. Karena sudah sering kali ibu bapak kasih peserta didiknya hadiah, ketika nggak dikasih, dia nggak akan mau melakukan. Itu juga tidak efektif. Ya, sekarang kita ke penghargaan merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Si Adi bina menang dia, nanya sepak bola, kita kasih tepuk tangan ya anak-anak untuk temannya. Otomatis ada juga temannya yang bisa sepak bola. Ibu kan sayang. Padahal dia juga mungkin punya prestasi yang lain, tapi karena kita terlalu membangga-banggakan si A, yang si B ini nanti bisa berkecil hati. Makanya dibilang memberikan penghargaan itu kurang efektif. Ya. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Oke, untuk menyenangkan ibu guru nih, ayo yuk, teman guru, apalagi nih bu gurunya buku favorit nih, buku favorit kita. Gimana caranya dia menjaga agar kita senang? Itu, ya bukan dari diri sendiri. Sekarang kita ke restitusi.
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini kita akan memperbaiki kesalahan, bukan menghukum. Ya, memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Adapun ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Di sini kita mengajak anak didik kita belajar dari kesalahan yang dia buat. Ketika kamu berbuat A, solusi apa yang kamu inginkan untuk mengatasi permasalahan A? Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketika peserta didik mengalami masalah nih dengan teman sejawat, ibu bapak menengahi, mereka akan kembali berteman baik tanpa adanya rasa canggung. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bapak ibu bisa memberikan tawaran kepada peserta didiknya, bukan memaksa kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Kamu coba cari solusi dari kesalahan yang kamu perbuat. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Di sini peserta didik akan melihat bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sudah dia lakukan. Oh, ketika saya berbuat ini, saya harus memperbaikinya dengan begini. Itu tumbuh dari dirinya, bukan dari paksaan kita. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketika anak tersebut karakternya keras, bagaimana kita bisa menghadapi karakter anak tersebut? Bukan dengan malah menghukum. Kamu lari 12 kali lapangan, bukan seperti itu. Tapi kita akan mengetahui, oh, anak ini karakternya keras. Kita cari sama-sama bagaimana cara memperbaiki masalahnya. Terus yang terakhir, restitusi merupakan penemuan solusi terbaik. Ya, restitusi ini adalah solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik ataupun oleh kita sendiri sebagai guru. Ya. Sekarang kita lihat apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Ya, karena hukuman kamu dihukum, jawab kamu. Itu sifatnya satu arah, hanya pada orang tersebut. Belum tentu juga orang tersebut yang salah. Tapi karena kita sudah melihat, belum mendengarkan penjelasan dari mereka, tapi kita sudah menjudge bahwa mereka yang salah, Bapak Ibu sudah menghukum. Sedangkan konsekuensi bersifat berencana, dibuat oleh pihak guru dan murid. Ya, di sini Bapak Ibu mengajak anak-anak membuat, ketika kamu berbuat A, konsekuensinya kamu akan A. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi juga bersifat rencana, kesepakatan bersama atau proses kolaborasi. Ya, di sini proses kolaborasi antara si pemasalah dan si penyelesai masalah. Ya, kita bisa berkolaborasi tanpa adanya kekerasan ataupun hukuman. Sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Biasanya peraturan itu ada pelanggarannya. Nah, apa nanti melanggar, nah itu misalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang membuat keyakinan, itu kan saya yang membuat. Pasti ada dorongan dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu lihat gambar di depan. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu masih berseragam abu-abu. Pernah tak ada di posisi salah satu gambar ini? Ketika masih berseragam abu-abu
kepala. Yang C, nah lihat ini yang C anak-anak apa? Apa perbedaannya gambar ini dengan gambar ini? Ya, mereka ketika buka bukunya anak-anak baca halaman yang 20 sampai 60. Anak didik kita yang masih kecil mungkin belum karena dia belum membawa alat komunikasi. Ketika nanti jenjangnya lebih tinggi, masih tak boleh macam, masih sih takon. Kali itu, ya, streaming YouTube. Ini, terus yang gambar ini orang ngapain? Membuli. Dulu waktu berseragam putih abu-abu, Bapak Ibu pernah nggak ada di posisi gambar ini? Bagaimana cara kita merubah ini? Kita bisa membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang sudah dia bikin. Bapak Ibu, yang silakan melihat sambil jika masih snacknya boleh dimakan. Kalau sudah habis, nanti tambahkan. Salah satu contohnya, Bapak Ibu nanti bisa modifikasi, bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolahnya masing-masing ya. Oke, Bapak Ibu sudah menonton videonya. Nanti bisa dimodifikasi ya. Sekarang apa itu keyakinan kelas? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ingat Bapak Ibu, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya mau itu negatif maupun positif. Setiap tindakan itu ada tujuannya. Ketika Bapak Ibu ingin ada di posisi ini, nah, posisi apa ini kira-kira Bapak Ibu di gambarnya? Merdeka. Kita ada di posisi sekarang, posisi yang tertinggi mungkin yang sudah sarjana, berapa? Ya, itu sudah kesenangan yang sangat bahagia kita rasakannya. Ketika kita ingin mencapai seperti ini, Bapak Ibu harus punya keyakinan dalam diri. Ya, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan enggak? Punya. Semua orang punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser itu ada 5. Yang pertama namanya kebutuhan bertahan hidup. Agar Bapak Ibu tahan hidup, bisa hidupnya sekian tahun, Bapak Ibu butuh apa? Makanan, sandang, pangan, dan papan. Ya, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Sekarang kita juga kebutuhan kasih sayang dan terima. Butuh kasih sayang nggak dari pasangannya? Dari pasangannya ya, ingat dari pasangannya. Ya, pasangan lain. Anak-anak juga butuh kasih sayang dari guru-gurunya ataupun dari orang tuanya. Sekarang butuh akan kebebasan. Bapak Ibu butuh kebebasan nggak? Kebebasan dalam hal apa? Salah satu contohnya, kebebasan dalam hal apa yang memang benar-benar Ibu inginkan atau Bapak Ibu inginkan? Ini yang mak-mak Aul nih pasti kebutuhan shopping. Shopping, ya, kebutuhan shopping. Ketika Bapak Ibu dikasih jatah shopping, nih silakan kamu shopping, belanja apa yang kamu inginkan. Senang nggak? Ketika kamu dikasih jatah shopping, ini shopping, tapi kamu harus beli A,
selama ini? Ya, refleksikan diri, sudah berapa tahun jadi guru? Sudah puluhan tahun, mungkin kita yang mau pensiun lagi. Coba refleksikan diri selama kurang lebih 20 tahun menjadi guru. Guru seperti apakah saya selama 20 tahun? Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Ibu bapak masih berada di posisi mana? Masih berada di posisi mana dari kelima ini? Apa masih di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Masih di posisi mana? Refleksikan dirinya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga posisi teman. Belumkah ada di posisi manajer? Belum. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya itu di posisi penghukum, di posisi teman, ataupun posisi manajer. Kita lihat di posisi mana kita berada agar peserta didik itu dikatakan identitasnya sukses atau berhasil. Ketika Bapak Ibu ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, di sini identitasnya termasuk identitas gagal. Ketika Bapak Ibu bisa berada di posisi teman, pemantau, apalagi posisi manajer, Bapak Ibu dikatakan di sini identitasnya berhasil. Mengapa demikian? Lihat isi tabel itu. Ya, lihat posisi manajer itu kan posisi paling bagus tuh. Ya, coba di perusahaan manajer itu kan paling bagus. Nah, ya, kita lihat guru berbuah. Ya. Ketika Bapak Ibu berbuah di posisi penghukum, Bapak Ibu menyakiti. Hasilnya akan anak tersebut bisa memberontak dan terus menyalahkan orang lain. Ya. Ketika Bapak Ibu di posisi pembuat rasa bersalah, berceramah, kekecewaan, saya nggak mau sama kamu lagi, kamu udah membuat saya marah hari ini. Hasilnya apa ketika Bapak Ibu berbuat seperti itu? Anak-anak akan bersembunyi berbohong. Enggak bu, bukan saya pelakunya, ya bu pelakunya. Ketika anak ibu di posisi teman, ibu memposisikan diri sebagai teman, ikut nih membuat alasan anak tersebut datang terlambat, dipanggillah oleh guru tiket. Kita datang sebagai wali kelasnya, dia sudah izin pak, karena kemarin dia belajar sampai larut malam untuk mengikuti olimpiade. Nanti hasilnya apa? Dia akan ketergantungan. Sih nak mau bela aja ibu dia mengalihkan sana masuk. Nah, ketika Bapak Ibu posisi pemantau, di sini menghitung, melihat, memantau peserta didiknya. Oh, si Anu jadi gini, si B jadi gini. Nanti dia akan menyesuaikan diri ketika Bapak Ibu awasi. Dia berbuat baik-baik, masih ada ke guru ya. Nah, gitu ya. Ketika Ibu ada di posisi manajer, ya, manajer, hasil yang akan Ibu dapatkan adalah membuatkan watak ataupun karakter anak tersebut. Ya, ketika ada di posisi manajer, watak anak tersebut akan oke. Karena saya sudah banyak ngomong dari tadi, sekarang Ibu Bapak sudah capek, bosan, kita game lagi. Ya, kita game, kita bermain-main lagi. Bapak Ibu sudah lihat peraturannya? Silakan berbaris di sebelah sana, berlima orang. Yang di sebelah selatan A, yang di sebelah kirinya B. Kelompok A dan kelompok B. Kita lihat siapa pemenangnya. Kita ice breaking. Ibu kelompok A. Silakan ikuti. Campur. Tapi di sana. Tadi kan kelompoknya di sini. Campurnya lomboknya di sini. Silakan Bapak Ibu pegang pundak temennya yang di depan.
segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Ibu Bapak sudah pernah mendengar segitiga restitusi belum? Oke, sekarang kita bahas ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kegiatannya Bapak Ibu mengajak peserta didiknya berdialog. Ya, berdialog tapi menghasilkan peserta didik yang mandiri nantinya. Ya. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa sebenarnya restitusi dengan teori kontrol? Ya, restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Ketika Bapak Ibu ada di posisi validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Ketika Ibu ada di posisi menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal atau dalam diri kita. Ini yang pertama, di posisi menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu membantu anak untuk tenang dan kembali pada suasana hati saat proses belajar dan menyelesaikan masalah dapat dilakukan. Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan yang sudah saya buat, bisa menanyakan seperti ini. Ya. Bapak tidak tertarik dengan kesalahan yang kamu perbuat hari ini. Ayo kita sama-sama carikan solusi dari apa permasalahan yang kamu buat hari ini. Itu Bapak Ibu sedang berada di menstabilkan identitas. Ketika Bapak Ibu berada di validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu dapat menggunakan pertanyaan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Ya, itu di tindakan yang salah. Ketika Bapak Ibu di yang terakhir menanyakan keyakinan, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah yang akan kamu perbuat. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menanyakan, biarkan anak tersebut mencarikan solusi dari masalah yang dia buat. Ini ada kasus yang sudah saya temukan. Ini ada video yang sudah saya pecahkan atau saya buat dengan memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, sudah habis. Sekarang waktunya kita diskusi. Dari semua pemaparan materi yang sudah dia lakukan tadi atau dia berikan, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, kemudian dari video yang saya tadi tentang keyakinan kelas, itu dibuatnya per kelas atau satu untuk semua dan dalam jangka waktu berapa lama? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa membuatnya setiap kelas karena itu keyakinan kelas itu adalah keinginan dari peserta didik, bukan kita yang membuat. Ya, kamu ingin membuat keyakinan seperti apa agar kelasmu merasa nyaman? Biarkan dia berkreasi, biarkan anak didik berkreasi. Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator. Ya, ingat Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator. Untuk keyakinan kelas berbeda. Kelas 1, kelas 2 maupun sampai kelas 6 itu berbeda. Karena keinginan peserta didik kan berbeda-beda. Bapak Ibu buat yang berbeda itu dalam jangka waktu paling pendek mungkin 6 bulan. Karena anak-anak merasa bosan, Bu, saya mau ganti nih keyakinan kelasnya, saya sudah bosan dengan yang itu. Boleh. Kita kan sebagai fasilitator memfasilitasi. Ya, boleh. Kalau mau dalam jangka waktu setahun juga boleh. Ketika kita mendapatkan kualitas 4, kita mendapatkan peserta didik yang baru, kita buat lagi keyakinan kelas yang baru. Ya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah budaya positif akan tercipta bila adanya kerjasama dari seluruh warga sekolah. Ingat Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan budaya positif, kita harus punya kerjasama, harus bekerja sama. Kita tidak
mendengarkan nih saya ceramah. Coba saya minta siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ya, Ibu. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, terutama tentang posisi kontrol seorang guru, maka kami selaku guru akan berusaha bagaimana nantinya biar kami bisa menjadi manajer. Iya, terima kasih. Kita semangat ya. Kita semangat merubah kebiasaan kita dari pemukul menjadi posisi manajer. Ya, ada lagi yang mau merefleksikan selain Bu Desa? Ya, Bapak silakan. Ya, setelah kegiatan hari ini saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi bila ada peserta didik yang menghadapi permasalahan. Iya, Bapak Ibu nanti bisa ya, bisa dipraktekkan segitiga restitusinya. Hasilnya saya yakin berbeda dari hasil Bapak Ibu menghukum. Ya, kita bandingkan bagaimana hasil karakter peserta didik kita ketika kita selesaikan dengan segitiga restitusi dan dengan menghukum. Bapak Ibu silakan coba nanti ketika menghadapi masalah atau ketika Bapak Ibu sendiri yang mengalami masalah. Ya, ketika Bapak Ibu sendiri mengalami masalah dengan teman di sekolah ataupun dengan teman di rumah, bisa menerapkan segitiga restitusi. Sudah berakhir. Terima kasih yang memberikan atas partisipasi Bapak Ibu dalam diseminasi tiap kali ini. Tadi acara yang dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, makin yang serahkan kembali ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Nuni atas kegiatannya, yaitu kegiatan diseminasi pengaruh budaya berpikir di sekolah. Nah, sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu semuanya karena sudah begitu antusias sekali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Nuni. Begitu juga kepada Ibu Nuni sudah menyampaikan materinya dengan bagus, sudah mendiseminasi pengetahuan informasi yang didapatkan selama mengikuti kegiatan calon pendidikan guru penggerak. Nah, barangkali pada kesempatan ini kita akan tutup kegiatan ini dengan para peserta.